Hai, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Fairuza Madina. Dan kali ini aku mau bahas lagi tentang S3 permarketingan. Kalau sebelumnya kalian udah nonton video aku yang S3 marketing Starbucks, nah kali ini aku mau bahas tentang Apple. Apple, apa itu? Nah, jadi untuk yang kali ini bukan kayak Starbucks yang kemarin. Kalau Starbucks itu kan bener-bener ini ya, gimana caranya memasarkan produknya dengan mengurangi periklanan, apa sih bahasanya, pokoknya itulah, kalian pasti paham kalau misalkan kalian udah nonton video aku sebelumnya. Nah, saat ini yang mau aku bahas adalah si iPhone. Apa? Jadi, kalau misalkan kalian tahu, iPhone itu dibuatnya di mana? Di Cina. Dia produk mana? Produk Amerika. Nah, terus marketingnya di mana? Jadi gini, kita kalau tahu misalkan produk dibuat di Cina, itu kita langsung punya asumsi, oh produknya itu bukan produk premium, bener gak? Walaupun sebenarnya Cina itu nggak gitu, itu kan sama aja, tetap produknya bahan baku apa segala macam itu kan tetap mempengaruhi. Cuman karena kita emang kebiasaan kalau made in China itu adalah kesannya produknya nggak bagus, makanya si Apple untuk meminimalisir harga produksi, mereka tetap buatnya di Cina. Nah, terus gimana biar kesannya iPhone itu tetap menjadi iPhone atau Apple itu tetap jadi produk yang menengah ke atas walaupun buatnya di Cina? Kesan apa sih yang bisa ditangkap sama masyarakat dengan tidak melihat di Cinanya itu? Nah, pasti kalian kalau misalkan punya produk dari Apple, kalian akan baca tulisan di awal itu pasti gini, this Apple design tar. Aku lihat dulu. Nanti aku buat di sini, jadi screenshotnya di sini, jadi nanti kalian bisa tahu. Nah, jadi ada tulisan design by Apple in California. Terus di sampingnya baru atau setelah itu baru ada tulisan assembled in China. Jadi sebenarnya sama aja, produknya didesain di California, dibuatnya di Cina. Cuman Apple itu nggak nulis made in China, enggak. Dia nulisnya adalah assembled di Cina atau dirakitnya di Cina. Mau dirakit, mau dibuat, semuanya kan dilakukan di Cina. Cuman dengan kesan ada tulisan desainnya di California dan dirakitnya di Cina, dengan perubahan kata cuma dari made menjadi assembled, pronunciation aku nggak ngerti bener apa enggak, pokoknya intinya ini adalah dibuat dan dirakit, itu bisa mempengaruhi pola pikir orang. Padahal intinya mah sama aja, tetap aja dibuat di Cina gitu loh. Cuman karena kepintaran mereka itu, makanya produknya Apple itu nggak terpengaruh sama mau dibuat di Cina mau apa. Itu kan banyak banget haternya Apple ataupun misalkan para pengguna Android khususnya, itu kan sering bilang Apple kan produk dari Cina, buatan Cina, jadi sama aja sama produk yang lain. Tapi berhubung ada tulisannya yang tadi adalah dirakitnya di Cina, bukan dibuat di Cina, Apple itu tetap punya harga yang beda. Nah, oke guys, berhubung tadi kamera aku mati, aku lanjutin. Jadi, pelajaran apa sih bisa kita ambil dari sini? Yaitu adalah dengan pemilihan kata-kata yang lebih soft, lebih ngena di masyarakat, atau bisa dibilang pemilihan kata-kata yang tepat, itu bisa mempengaruhi penjualan. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau melakukan perdagangan atau misal kalian mau memasarkan suatu barang, kalian itu nggak usah begitu terang-terangan. Padahal inti yang disampaikan itu sama, intinya adalah produk itu, contoh ya, yang dari kasusnya Apple, produknya dibuat di Cina, cuman karena stereotip orang terkait dengan made in China itu adalah produk yang nggak premium, jadi si Apple mengganti kata-katanya menjadi dirakit di Cina. Padahal artinya mah sama aja. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan produk, kalau produk kalian itu udah di underestimate sama orang, kalian pilih kata-kata yang lain, karena tujuannya untuk deliverynya itu ke orang, dia akan tetap nangkepnya sama walaupun kata-katanya itu beda. Dan di sini pokoknya tetap aja kan si Apple itu nggak bohong bahwa emang produknya dirakit di Cina, mau ditulis made in China ataupun enggak, ya emang si Apple-nya tetap jatuhnya nggak bohong, mereka tetap jujur karena emang produknya itu dirakit di Cina gitu. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton video aku kali ini. Kalian bisa banget ikutin aku setiap hari, karena aku juga nggak tahu nih, kalau misalkan buat video kadang
setiap hari upload, kadang enggak. Doain aja semoga setiap hari upload. Dan kalau misalkan kalian ada S3 permarketingan yang kalian mau bahas, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng. Dan kalau kalian mau follow Instagram aku juga boleh di fairuza.rm. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!